Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pratiwi dengan NPM 2311050137 dari kelas 1E Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Arini Al-Haq MPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya yang berjudul Psikologi Anak Usia Dini. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Meskipun mereka berasal dari orang tua yang sama, tetap saja belum tentu karakter dan kepribadiannya juga sama. Anak memiliki keunikannya masing-masing. Ada yang pendiam, ada yang penurut, ada yang pemarah, bahkan ada juga yang susah diatur. Tergantung dengan sifat yang dimiliki anak masing-masing. Nah, psikologi anak ini sangat berpengaruh dengan sifat anak, baik sifat anak kepada teman sebayanya, kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada orang tuanya. Nah, memahami psikologi anak usia dini adalah sebuah keharusan baik bagi kedua orang tua maupun kepada guru-guru. Karena masa anak usia dini merupakan masa penting bagi perkembangan anak itu sendiri. Pada masa tersebut, anak mulai sensitif terhadap berbagai rangsangan. Setiap anak secara individual akan mempunyai tingkat perkembangan kepekaan yang berbeda-beda seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan anak masing-masing. Perkembangan anak dan pertumbuhannya mempunyai keterkaitan karena perkembangan fisik dan motoriknya berhubungan dengan perkembangan psikisnya. Karena itu, psikologi perkembangan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Dari beberapa jurnal yang saya kutip dapat disimpulkan bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi psikologi anak usia dini. Perkembangan dan pertumbuhan anak sangat berpengaruh dengan lingkungannya. Jika setiap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, maka adanya peran pendidik yang mampu membantu dan mendukung secara utuh dan menyeluruh dalam setiap proses perkembangan anak secara optimal. Ini berhubungan dengan teori Piaget, yakni akan perkembangan kognitif anak terjadi dalam 4 tahapan, yaitu pada tahapan yang pertama pada usia 0-2 tahun termasuk ke dalam tahapan sensori monitor, yaitu kemampuan anak yang masih dalam tingkat pendengarannya. Nah, pada tahapan kedua pada usia 2-7 tahun termasuk ke dalam tahapan praoperasional, yaitu kemampuan anak terhadap perasaan terhadap benda yang beranggapan bahwa benda tersebut memiliki perasaan. Seperti ketika sedang makan dan makanan ini tidak dihabiskan, maka dia akan berpikir bahwa makanan itu akan menangis karena mempunyai perasaan. Nah, pada tahapan yang ketiga yaitu pada usia 7-11 tahun. Ini termasuk ke dalam tahapan operasional konkret, yaitu mulai percaya dengan apa yang mereka lihat. Nah, yang terakhir ada pada tahapan keempat, yaitu pada usia 11-15 tahun, termasuk ke dalam tahapan operasional formal, yaitu di mana anak tersebut sudah mampu berpikir secara luas, logis, dan mampu berpikir secara kritis, bahkan sudah mampu membedakan mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk. Adapun pendidikan yang dimulai oleh seorang anak yaitu dapat dipisahkan melalui usianya. Dalam penyesuaian tingkat usia, pendidikan anak usia dini secara umum, lembaga PAUD memiliki 2 jenjang pendidikan, yakni KB dan TK. Terdapat tingkat kelompok bermain usia 2-3 tahun, TK A 3-4 tahun, dan TK B usia 4-5 tahun. Dalam pemilihan mode pembelajaran, setiap lembaga PAUD telah menerapkan mode pembelajaran yang berbeda-beda, dan keluarga juga mempunyai faktor yang paling penting karena keluarga merupakan lingkungan hidup primer dan fundamental. Adapun tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat timbul dikarenakan yaitu yang pertama perselingkuhan, yang kedua ekonomi, dan nikah muda. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua sangatlah penting bagi anak usia dini. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sangatlah penting karena orang tualah yang akan mendidik anak dan menjadikan anak menjadi baik ataupun sebaliknya. Sekian presentasi dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.